Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sebuah kisah yang begitu mulia dengan mencintai dengan cara taat bisa diartikan menuruti. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ahlul ilmi. Baik itu para sahabat, para tabi'in, tabi'in, aulia, ulama dan lain sebagainya. Makna taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya dengan tidak melewati batas-batas yang telah ditetapkannya. Makna taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga makna taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu berpegang teguh kepada syariatnya, selalu berpegang teguh kepada sunnahnya. Dan makna taat kepada ahlul ilmi adalah melakukan apapun yang diperintahkannya, yang penting sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan Raja Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala memiliki seorang budak perempuan yang sangat hitam dan jelek. Pada suatu hari Raja Harun ar-Rasyid mengumpulkan para budaknya, lalu menaburkan dinar di antara mereka. Spontan para budak saling berebutan untuk mendapatkan dinar-dinar yang dilemparkan. Tetapi tidak untuk budak yang sangat jelek tadi. Malah dia budak, si perempuan yang hitam itu, malah lebih memilih diam seraya memandang wajah tuannya, yaitu Raja Harun ar-Rasyid. Dengan rasa heran, akhirnya berkatalah sang raja pada si budak, "Hai budak, mengapa engkau tidak ikut merebutkan dinar yang kutabur sebagaimana budak yang lain?" Dengan enteng budak itu menjawab, "Sesungguhnya yang mereka inginkan adalah dinar, akan tetapi yang hamba inginkan adalah sang pemilik dinar." Maka takjublah Raja Harun ar-Rasyid pada perkataan si budak itu. Lalu Raja Harun ar-Rasyid menyuruh budak itu untuk mendekat lantas memujinya dengan kebaikan. Tak lama kemudian, dari kejadian barusan, tersebarlah kabar berita pada raja tetangga bahwasannya Raja Harun ar-Rasyid menyukai budak perempuannya yang hitam dan jelek. Sehingga pandangan miring itu pun sampai di telinganya. Raja Harun ar-Rasyid akhirnya mengirim sebuah surat meminta kepada seluruh raja untuk mengumpulkan di singgasananya. Saat semua raja sudah berkumpul di majelis itu, Harun ar-Rasyid menyuruh para budaknya untuk juga hadir ke majelis yang tak terkecuali juga si budak perempuan hitam yang jelek. Kemudian Harun ar-Rasyid memberikan gelas dari yakut pada satu persatu budak yang hadir. Setelah semua tangan para budak memegang gelas yakut, Raja Harun ar-Rasyid menyuruh para budaknya untuk melempar gelas itu. Namun dari sekian banyak budaknya, tak ada satupun yang mau melemparkannya. Hingga sampailah
perintah Raja Harun ar-Rasyid pada budak hitam yang sangat jelek itu. Berkatalah sang raja, "Lemparkanlah gelas itu, wahai budak." Langsung saja budak itu melemparkan gelas yakut itu hingga pecah menjadi serpihan yang berserakan. Lihat apa yang telah dilakukan sang budak. Maka dengan bangga berkatalah Raja Harun ar-Rasyid, "Lihatlah budak perempuan ini. Meskipun dia buruk rupa, namun tindakannya begitu mulia." Setelah berujar, Raja Harun ar-Rasyid berpaling kepada si budak seraya berkata, "Mengapa engkau memecahkan, wahai budak, sementara tak ada satupun yang berani melakukannya?" Budak itu menjawab, Karena engkau telah memerintahkanku untuk melemparkannya, wahai rajaku. Hamba tahu bahwa dengan memecahkannya, maka hamba telah mengurangi harta bendamu. Namun apabila hamba tidak melakukannya, tentunya hamba telah melanggar perintahmu, rajaku." Budak itu pun kembali berujar, "Jadi hamba rela bila dikatakan gila, bila dikatakan tidak waras, karena memecahkan gelas ini daripada hamba berani melanggar perintahmu." Para raja yang sudah terpakau dan sadar mengapa Raja Harun ar-Rasyid begitu sangat menyukainya. Tentunya karena tindakannya yang begitu mulia. Wallahu a'lam. Mutiara hikmah yang terkandung dalam cerita barusan mengandung sebuah mutiara hikmah, mengandung sebuah hikmah yang tersandung dalam sebuah motivasi bagi kita semua. Kita sebagai umat Islam yang beriman tentunya harus memiliki sifat yang rendah hati, juga taat, yang dapat menjadikan kita orang yang akan disukai oleh orang lain, sehingga kita bisa lebih menjadi seorang manusiawi yang berakhlak. Tak peduli itu perintah siapapun, orang tua, guru, ataupun orang-orang yang lebih tua dan lebih mulia, asalkan perintah itu merupakan suatu yang menuju kebaikan. Apa salahnya apabila kita mentaati? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا